Saudara-saudaraku sekalian, jangan anggap remeh hal ini, yaitu bagaimana kita dapat mengosongkan jiwa hati kita dari segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jangan anggap remeh. Jangan berpikir nanti saya bisa melepaskan, menanggalkan segala keinginan. Saudara, kalau kita tidak sejak dini mulai belajar mengosongkan diri, kita tidak akan dapat dengan mudah mengosongkan diri, bahkan mungkin akhirnya tak dapat mengosongkan diri. Karena ikatan atau belenggu percintaan dunia, ikatan dan segala belenggu sudah terlalu kuat mengikat kita, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus sejak dini melepaskan diri dari segala ikatan dan belenggu. Mengapa demikian? Karena kita mau mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 19 dan 20, mengumpulkan harta di surga. Harta di surga itu sebenarnya hanya satu saja, saudara. Yaitu bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Saya bicara dalam konteks seorang Kristen. Ketika kita tadi menyanyi saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Artinya ketika kita pulang, kita sudah melepaskan segala apa yang kita selama ini rasa sebagai milik. Dan memang segala sesuatu harus kita lepaskan. Tetapi karakter serupa dengan Yesus itu menjadi harta abadi. Itulah sebabnya di Matius 6 ayat 19 dan 20, setelah Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di sorga. Maka di ayat yang berikut, yaitu ayat yang ke-33, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga yang berkenan. Saudaraku sekalian, tadi juga kita nyanyikan satu lagu. Ya, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah dalam hidupku. Jadi nanti kalau kita mati, yang kita telah torehkan itu jejak siapa? Jejak anak dunia atau jejak anak Allah? Kalau jejak anak dunia pasti sejarah hidup itu ditoreh dalam buku di dalam kerajaan kegelapan. Tetapi kalau kita memiliki jejak hidup anak Allah, ditorehkan di dalam kitab kehidupan. Dalam kitab yang ada di surga dan nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara merenungkan hal ini, kita mestinya gentar, saudaraku. Torehkan kisah jejak anak Allah ya, dalam hidupku. Ini satu hal yang benar-benar harus serius kita pikirkan, saudaraku. Ya. Jadi tidak mudah, saudaraku. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh menghormati Tuhan, ya. Kita sungguh-sungguh mau mengerti kehendak Allah Bapa, maka kita akan sungguh-sungguh mau itu. Mengusahakan bagaimana hidup sebagai anak Allah. Dan itu agenda satu-satunya. Makanya sampai Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi. Harta itu bukan hanya uang, tapi juga harga diri, pangkat. Kita mau menorehkan warisan yang sebenarnya bertujuan untuk kebesaran nama kita. Ya.
Dulu pada waktu ke Israel ada seorang pengusaha, seorang sahabat ya, sahabat pengusaha yang mau mensponsori kami menulis doa Bapak kami di salah satu tempat wisata di Israel. Lalu di situ ada tulisan, waktu itu masih ya gereja lama ya, saya lupa ya, sudah masih gereja lama atau masih gereja lama kali, saya masih di GBI itu. GBI Rehoboth kalau tidak salah ya. Supaya ada doa Bapak kami, lalu di situ ada tulisan GBI Rehoboth atau Rehoboth Ministry, saudara. Tapi akhirnya tidak jadi. Harus membayar beberapa ratus juta. Dan sahabat pengusaha itu tidak keberatan, saudara. Berapapun dia mau bayar, tapi pengurusannya mungkin tidak sederhana, yang akhirnya tidak jadi. Ya walaupun sudah minta tour leader untuk mengusahakan. Saya jadi ingat peristiwa itu saat ini. Ya. Dan saya sempat berpikir, wow, kalau sampai ada tulisan doa Bapak kami dalam bahasa Indonesia, yang sudah ada mestinya. Tapi di situ ada tulisan Rehoboth Ministry, wow, Erastus. Wow, Erastus. Nah seperti itu loh saudaraku harta kita. Saya pun juga ingin menorehkan, manusia lama saya maksud saya, menorehkan kisah hidup sebagai seorang yang hebat. Dan itulah yang mendorong tanpa sadar kita melakukan banyak kegiatan karena kita mau menorehkan sesuatu, dan itu menjadi kebanggaan, kesukaan, kepuasan jiwa kita, tentu jiwa manusia lama. Kalau jiwa manusia baru, semua untuk kemuliaan Allah. Jadi harta bukan hanya uang, saudaraku. Harta itu juga termasuk harga diri. Harta itu juga termasuk kepuasan diri, prestis, popularitas, dan lain sebagainya. Dan kesenangan-kesenangan yang kita mau nikmati hari ini, itu bisa menjadi harta kita. Tapi kita memilih untuk sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau ada tulisan, sekali-kali lagu-lagu yang umum lah, jangan lagu karangan Bapak Eras melulu, kesannya seperti promosi, terlebih lagu ini syairnya terlalu lebay. Salah satu yang menulis ini. Saya beritahu bahwa sekali-kali memang lagu-lagu lain yang kita nyanyikan. Mungkin Anda tidak ikut waktu itu ya. Seperti Bersama Malaikat di Surga, lagu itu karangan Pak Sugeng itu ya. Sugeng Prasetyo atau Sugeng siapa ya? Pak Sugeng lah yang saya kenal, bukan Sugeng staf saya ya saudara. Seperti lagu Kudus-Kudus, lagunya Bapak Awon Datu, tentu saya nyanyikan. Tapi lagu-lagu tulisan pendeta-pendeta yang akhirnya sekarang teologi kemakmuran tidak saya nyanyikan. Dan lagu-lagu yang saya karang itu sebenarnya lagu-lagu khotbah, saudaraku, yang mengarahkan kita untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Makanya saya pompa terus lagu-lagu seperti ini. Bukan untuk promosi, saudara. Karena lagu-lagu ini sudah dipromosikan. Sudah dinyanyikan tiap hari di gereja dan tidak perlu promosi kepada saudara. Juga sudah dinyanyikan dalam bentuk kaset CD yang sekarang juga saya bagikan dengan gratis ya. Jadi kalau ada penyanyi-penyanyi nyanyikan lagu karangan saya kan biasanya dibayar. Ada lagu yang harganya 3 juta, 5 juta, dan 10 juta. Tapi kalau lagu karangan saya dinyanyikan, saya beri gratis. Ya. Dari dulu ya. Saya kalau nyanyi pakai lagu orang di kaset itu, kita ada bayar 3 juta, saudara. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Satu lagu. Tapi kalau lagu karangan saya berikan gratis. Itu bukan promosi. Karena lagu itu memang milik Tuhan, yang saya temukan juga milik Tuhan. Jadi kepada saudara yang menulis chatting ini, bisa mengerti syairnya terlalu lebay. Memang lebay. Saya sudah sering katakan bahwa doa kita ini seperti orang tidak waras. Lebay, saudara. Benar itu, lebay. Tetapi itu standar, saudaraku. Kita harus memilih itu. Saya juga sudah pamitan. Saya sudah mau pulang, saudara. Saya bisa meninggal dunia besok, lusa, dan kapanpun, dan siap. Dan memang kita akan mati, ini nggak lebay, kita akan mati.
Nanti di hadapan Allah kita akan melihat kemuliaan yang dahsyat yang sekarang tidak terduga. Itu lebay bener. Tapi itu melampaui lebay kita, saudara. Selebay-lebaynya kita, itu belum mencapai kedahsyatan kemuliaan di hadapan Allah dan kedahsyatan neraka. Anda boleh mengatakan selebay-lebaynya mengenai penderitaan kedahsyatan neraka, tapi faktanya jauh lebih lebay. Jauh lebih dari lebay, saudara. Seindah-indahnya surga yang bisa Anda bayangkan hari ini, tidak ada artinya dibanding surga yang sesungguhnya. Jadi yuk kita sungguh-sungguh yuk saudaraku sekalian. Ya. Saya percaya kita sudah saatnya ya memilih untuk itu. Mengapa lagu-lagu yang saya tulis saya nyanyikan bersama saudara? Karena lagu-lagu ini lagu-lagu yang memang mengarahkan saudara, ya, mengarahkan saudara kepada kekekalan. Kita sedang menggerakkan satu gerakan kembali kepada Injil yang sejati, kembali kepada Injil yang sesungguhnya. Nah, mungkin ada lagu yang terlalu syairnya puitis, dan salah satu lagu yang syairnya puitis, ya, itu lagu yang tadi kita nyanyikan. Saya tahu itu syairnya puitis sekali, lebay ya mungkin. Tetapi kalau di gereja sudah berkali-kali saya jelaskan seperti lagu ini ya. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Artinya kita membuat senyum Tuhan. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata. Artinya kita banyak pergumulan, banyak persoalan dalam bara. Tapi itu mengukir permata, kita menjadi permata Tuhan yang indah. Direngkumu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Direngkumu itu artinya diperlukan. Dan rencana itu keinginan yang kuat. Diperlukanmu aku punya keinginan kuat. Dan itu yang kunyanyikan. Itu yang kuserukan. Kira-kira begitu. Dan ini sudah berkali-kali saya jelaskan di jemaat. Ya. Atau saudara mungkin sudah sering kali mendengar. Di tepi kitaku, artinya di ujung kisah hidupku. Kita. Ku gapai madumu. Ya ku gapai keindahan. Madu itu mewakili keindahan. Belakang langit biru. Maka di atas tadi dinyanyikan, ya Bapa nyalakan nafasku. Nah, nyalakan nafasku artinya biar aku memiliki kehidupan seperti pada putramu. Torehkan kisah. Aku membuat sejarah. Bukan sejarah anak dunia yang mengikuti jalan dunia, tapi sejarah anak Allah yang mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ayo kita berjuang, saudara. Memang, tadi juga saya katakan bahwa mungkin ada orang-orang yang akan mengundurkan diri tidak ikut doa jam 5 ini. Kok lain ya? Kok aneh ya? Nggak bisa ikuti. Ya enggak apa-apa. Kalau Anda nggak bisa ikuti, Anda terus saja tarik selimut dan tidur. Kita mau sungguh-sungguh. Ya, tapi kalau bisa, ayo kita setia sampai nanti saudara akan mengerti maksud saya. Akan mengerti kebenaran-kebenaran ini. Mari kita berdoa. Allah Israel Bapa, terima kasih untuk kesempatan doa bersama ini. Segala hormat bagimu Bapa. Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.